dimana kita boleh sama-sama. Kita mau ngapain, Bu? Kita mau ngapain kalau hari Minggu? Mau ibadah sekolah minggu. Iya dong, pastinya kita mau ibadah sekolah minggu. Kalau ibadah sekolah minggu, tentunya kita harus sudah siap dulu. Apa aja Bu yang perlu kita persiapkan, Bu, kalau misalnya? Yang pertama tuh mandi. Mandi. Adik-adik udah mandi belum? Udah, bagus. Apalagi nih? Pakai baju yang rapi. Pakai baju yang rapi. Kira-kira ada yang masih pakai baju tidur belum ya Bu ya di rumah? Tahu ya, kan ada Jangan ya adik-adik, harus sudah mandi, sudah pakai baju yang terbaik, yang sopan gitu ya. Karena kan kita mau ketemu Tuhan Yesus. Nah, selain itu kita juga harus siapkan apa ya? Buku apa ya Bu? Alkitab. Oh, bukan buku cerita. Oh, Alkitab. Adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Nah, sudah. Good. Nah, sekarang kita akan sama-sama mau apa ya? Mau mengawali ibadah kita. Tadi kan kita sudah siapin semuanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Semua sudah siap ya? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita diawali dengan firman Tuhan yang berbunyi, sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu yuk. Yang akan dipimpin oleh Bu Meriam. Mari adik-adik kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Mari kita tundukkan kepala untuk menghadap Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap puji syukur atas pagi ini. Oleh karena kasih Tuhan, Engkau siapkan adik-adik kami untuk mengawali memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau beri semangat adik-adik kami. Tuhan berkati bagi adik-adik kami yang mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan dengan perantaraan obat yang tadi minum. Begitu juga mungkin ada adik-adik kami yang ada bermalas-malasan, kiranya Tuhan berikan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Allahku yang sangat luar biasa, terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak kami pada pagi ini. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap puji syukur dan telah berdoa. Amin. Amin. Wah, harusnya kita tambah semangat lagi ya adik-adik. Kita mau nyanyi bersama. Kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ya, jadi semuanya harus nyanyi sama-sama ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Nah kakak di sini akan mengingatkan adik-adik, minggu kemarin ada ayat hafalan apa enggak ya? Ada deh kayaknya. Ya ada ya. Ayat hafalannya kalau adik lupa, adik bisa loh dibaca di Alkitab. Kita buka yuk Alkitabnya. Lukas 24 ayat 6b yang berbunyi, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia telah bangkit. Sekali lagi. Ia telah bangkit. Nah, yang bangkit siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.
karena tadi kita sudah sama-sama nih mengucapkan bersama ayat hafalan, kita mau nyanyi lagi. Karena kita udah menang nih, udah bangkit, kita nyanyi bareng-bareng. Ku menang, ku menang. Ya, kita sama-sama ya. Tiba saatnya bagi kita semua, adik-adik, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan. Jadi adik-adik harus sudah siapkan ya tadi Alkitabnya, begitu ya. Kita mau dengerin firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah nyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita duduk yang manis, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, Tuhan yang begitu baik pada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dan Engkau senantiasa membimbing kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang sungguh luar biasa. Dan pada saat ini Tuhan, berkati kami dan bimbing kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jauhkanlah ruangan kami ini dari kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, yuk sekarang kita buka firman Tuhan. Siapa yang sudah bisa baca? Ya, yang sudah bisa membaca, kita buka firman Tuhan Markus 16 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu belum? Markus 16 ayat 1 sampai 8. Yang sudah bisa membaca, kita membaca bersama-sama tapi pelan-pelan saja. Dan yang untuk belum bisa membaca, mendengarkan ya. Duduk yang manis, mendengarkan. Yuk kita baca bersama-sama Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita
dari pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahuluimu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Nah, ini bacaan kita. Sekarang kita mau mendengarkan ceritanya. Oke. Adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang ibu yang sedang menangis. Ada seorang ibu yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia sedih sekali. Dia menangis terisak-isak. Ibu itu terlihat sangat sedih sekali. Yuk kita tengok siapa ibu itu ya. Oh, ternyata ibu itu adalah ibu itu ternyata Ibu Maria. Nah, Ibu Maria sedang mengapa menangis ya? Yuk coba ditanya kenapa ia sedang menangis. Ada yang tahu kenapa Ibu Maria menangis? Ada yang tahu enggak? Iya, Ibu Maria menangis karena Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburnya. Waduh, kemana ya? Wah, jangan-jangan Yesus dicuri nih ya. Siapa yang mencuri? Ada yang tahu enggak? Oh, ternyata mayat Yesus hilang. Tapi tidak dicuri orang, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang melawan maut. Nah, ketika Ibu Maria tadi sedang menangis, tiba-tiba ada suara yang memanggil dari belakang Ibu Maria. Ibu Maria tidak tahu siapa yang memanggilnya. Ibu Maria mengira orang itu adalah penjaga taman. Kembali Tuhan Yesus memanggil, "Maria," katanya. Seketika itu juga Ibu Maria menoleh ke belakang dan ia mengenali suara yang memanggilnya tadi. Ternyata yang memanggilnya tadi adalah suara Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Ibu Maria benar-benar senang sekali sekarang. Ternyata memang benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Hatinya yang tadinya menangis sedih, sekarang sudah berubah total menjadi bahagia yang sungguh luar biasa. Karena apa? Ayo, karena apa Ibu Maria sudah senang sekarang? Iya, karena Tuhan Yesus telah bangkit dan telah menyelamatkan kita semua. Melalui salib Tuhan Yesus, melalui kesengsaraan yang amat luar biasa, ternyata itu semua untuk kita. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya hanya untuk membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, mulai sekarang
Jangan bersedih, jangan takut, jangan gelisah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Apapun, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada, selalu menolong, selalu mengasihi. Maka jangan sedih, jangan takut, jangan gentar. Nah, yang tadinya Ibu Maria sedih nih seperti ini, kira-kira ya, sedih ya. Sedih, menangis. Ya, karena Yesus tadi dilihat di kuburnya kosong, tidak ada ya, maka Ibu Maria tadi sedih. Nah, karena Yesus sudah bangkit, maka kita harus senyum bahagia karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Senang kan? Senang gak? Iya, harus senang karena Tuhan Yesus sudah disalibkan, sudah bangkit dan menyelamatkan kita semua. Ya, apapun dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Dan sekarang kita akan baca ayat super kita. Jangan lupa dihafalin ya. Oke, diambil dari Mazmur 30 ayat 12a. Yuk dibuka firman-Nya, Alkitabnya. Mazmur 30 ayat 12a. Sudah ketemu? Oke, yuk kita baca. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Sekali lagi, yuk. 1, 2, 3. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Oke, demikian kita akan berdoa. Kita akan bersyukur Tuhan telah membebaskan kita dari dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami sembah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah bebaskan kami, Engkau telah menyelamatkan kami dari seluruh dosa-dosa kami. Dan kebangkitan-Mu telah membuat hati kami senantiasa bersuka cita, hati kami senantiasa bergembira, karena kami sudah terbebas dari dosa-dosa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, gimana firman Tuhannya? Terdekati tidak, Bu? Oh iya, senang sekali. Iya dong. Nah, adik-adik juga di rumah pasti sangat senang pada firman Tuhan pada hari ini ya. Iya pastinya. Jadi ada sukacita tidak ya? Ada dong, karena dengan firman Tuhan dapat menumbuhkan iman kita kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Keren deh. Jadi adik-adik mau tetap setia lah ya harusnya sama Tuhan Yesus. Jadi habis dengan firman Tuhan harusnya tidak lagi marah-marah. Boleh tidak Bu marah-marah di rumah sama Tidak boleh. Ngambek-ngambek. Tidak boleh. Tuhan tidak suka. Apalagi mukanya sedih. Tidak. Boleh lah ya. Karena kita sudah menang loh. Yes, kita sudah menang. Kalau sudah menang, nggak ada orang pemenang itu yang mukanya sedih dong. Iya. Semua mukanya senang dan gembira. Oke, tiba saatnya bagi kita semua, adik-adik kita mau persembahan. Nah, kita mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Semua pasti bisa. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kasihnya seperti
Oke, baiklah, kita akan sama-sama berdoa. Tadi kan adik-adik sudah kumpulkan nih, kasih ke orang tua, dimasukkan ke dalam amplop, nanti hari Minggu ditaruh di gereja. Nah, kita akan sama-sama berdoa. Kakaknya akan pimpin. Kita sama-sama berdoa ya, tangannya dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat firman-Mu Bapa. Kami boleh mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkati apa yang boleh kami persembahkan. Terlebih kami juga boleh ingat bahwa yang kami persembahkan adalah tubuh kami Tuhan. Layakan kami agar kami semua berkenan di dalam hadirat-Mu. Berkati juga kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu, dan segenap para aktivis gereja Bapak. Kiranya Tuhan boleh berkati juga orang yang mengelola persembahan ini Bapak, biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kesempurnaannya hanya daripada-Mu. Kami hendak berdoa seperti doa yang Tuhan telah ajarkan. Doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, akan tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin semuanya. Baiklah, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan firman Tuhan yang berbunyi, hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, sama-sama yuk kita ucapkan 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.